Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang baik hati. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa ketik amin pada kolom komentar. Dan saya doakan sahabat semua akan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Langit Jakarta pagi itu mendung, seolah mewakili suasana hati Adrian yang gelisah. CEO muda itu menatap jam tangan mewah di pergelangan kirinya sambil berdiri di samping mobil sport hitam yang mogok tiba-tiba di pinggir Jalan Sudirman. Supir pribadinya sedang cuti, dan hari ini adalah presentasi penting dengan investor asing. Kesialan benar-benar datang di saat yang tak tepat. Dengan napas berat, Adrian mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi ojek online. Ia ragu sejenak, tapi waktu terus berjalan. Tanpa pikir panjang, ia memesan ojek motor. Tak sampai 5 menit, sebuah motor metik berhenti di hadapannya. Yang mengejutkannya, pengemudinya adalah seorang wanita muda berhijab, memakai jaket hijau dan celana jeans biru. Matanya bulat, kulitnya bersih kecoklatan, dan senyumnya segar dan tulus. "Pagi, Mas Adrian ya?" katanya sambil membuka helm. Adrian mengangguk cepat, masih tertegun. "Iya, saya butuh cepat ke SCBD." "Siap. Ayo naik, Mas. Pegangannya, jangan gengsi," jawabnya sambil tertawa kecil. Adrian, yang biasanya alergi dengan keakraban semacam ini, justru tersenyum samar. Saat motor mulai melaju di antara kemacetan, Adrian merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya karena ia duduk di boncengan motor setelah bertahun-tahun, tapi karena aroma sabun segar dari rambut Nara dan caranya berbicara dengan santai sepanjang perjalanan. "Aku Nara, by the way," katanya. "Biasanya sih dapat penumpang ibu-ibu, bukan CEO ganteng." Adrian tertawa. "Kok tahu saya CEO? Namanya juga Jakarta, Mas. Gampang cari tahu." Tampang Mas itu sering muncul di TikTok bisnis. Obrolan mereka mengalir seperti air. Tak ada jarak, tak ada canggung. Bahkan saat mereka harus berhenti mendadak karena pengendara sembrono, Adrian tak marah, malah tertawa karena jaket Nara nyaris membuatnya terpental. Ketika tiba di gedung kantornya, Adrian enggan turun. Rasanya baru kali ini ia ingin memperpanjang perjalanan. Ia menatap wajah Nara saat ia membuka helm, keringat sedikit membasahi dahinya. Tapi senyum itu masih ada. "Terima kasih, Nara," katanya, menyodorkan bayaran lewat aplikasi. Nara melihatnya sebentar, lalu berkata, "Saya sering mangkal di sekitaran sini. Kalau butuh nebeng lagi, panggil aja. Tapi jangan jatuh cinta ya, Mas. Bahaya." Ia berkedip nakal lalu tancap gas. Adrian berdiri mematung. Di antara deru kendaraan dan bangunan pencakar langit, jantungnya berdetak aneh. Ia bukan tipe yang gampang terpikat, tapi gadis itu, ia berbeda. Sederhana, blak-blakan, tapi justru itu yang membuatnya seperti oksigen di dunia yang penuh kepalsuan. Sepanjang hari, Adrian tak bisa fokus. Saat presentasi berlangsung, bayangan Nara terus muncul di pikirannya. Senyumnya, tawanya, dan candanya yang menohok. Ia bahkan salah menyebut angka dalam laporan, hal yang jarang terjadi. Setelah rapat selesai, ia kembali menatap ponselnya. Jarinya bergerak ke aplikasi ojek, lalu berhenti. Apa ia benar-benar akan memesan Nara lagi? Tangannya gemetar sedikit saat menekan tombol, pesan ulang. Entah karena cemas, atau karena hatinya diam-diam berharap. Sementara itu, di sebuah kontrakan kecil di gang sempit, Nara membuka aplikasinya. Melihat notifikasi pesanan baru dari Adrian W. CEO. Ia terdiam sejenak, lalu senyum kecil muncul di wajahnya. "Wah, Mas gengsi mau naik motor lagi." Ia berdiri, merapikan jaket, lalu berkata pada ibunya yang sedang menyetrika, "Bu, aku narik sebentar ya. Rezeki datang 2 kali nih." Dan ia tak tahu, perjalanan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya seperti deja vu yang menyenangkan. Setiap pagi, Adrian tanpa gagal memesan ojek online, dan entah bagaimana, sistem selalu menjodohkannya kembali dengan Nara. Entah karena algoritma, atau karena takdir, tak ada yang tahu pasti. Nara sudah hafal jam pesanan Adrian. Ia bahkan mulai menyiapkan rute tercepat agar bisa sampai ke kantornya dengan nyaman. Tapi setiap hari terasa berbeda,
Karena Adrian selalu punya hal baru untuk dibicarakan. Tentang kopi favoritnya, kebiasaan aneh kucing peliharaannya, sampai obsesi anehnya terhadap lagu 80-an. "Mas, kok suka banget sama lagu jadul?" tanya Nara sambil menyelipkan motor ke antara dua mobil. Adrian nyengir. "Soalnya yang lama itu jujur. Lagu sekarang kebanyakan pencitraan." Nara menoleh cepat. "Wah, CEO bisa juga ya nyindir lembut." Di kantor, rekan-rekan Adrian mulai menyadari perubahan. Adrian yang biasanya dingin dan terlalu serius kini sering tersenyum sendiri saat memandangi ponselnya. Ia bahkan mulai terlambat rapat, hal yang mustahil sebelumnya. Reno, sahabat sekaligus direktur keuangan, menggodanya. "Bro, lo kenapa sekarang jadi kayak tokoh drama Korea?" Adrian hanya mengangkat bahu. "Mungkin gue lagi nemu alasan buat senyum setiap hari." Reno terbelalak. "Buset, ngeri. Dia siapa?" Adrian hanya menjawab pelan, "Driver motor." Reno mengernyit, tak percaya. Tapi Adrian tak peduli. Di balik semua label dan kemewahan, ia merasa lebih hidup saat duduk di boncengan Nara daripada di kursi kulit CEO-nya. Sementara itu, Nara mulai bingung dengan perasaannya sendiri. Ia tahu dunia Adrian jauh dari kehidupannya yang sempit. Setiap malam ia menyaksikan ibunya menghitung uang untuk bayar sewa kontrakan, dan adiknya yang masih SMA harus les sambil jadi ojek online paruh waktu. "Apa aku salah kalau mulai suka?" bisik Nara saat menatap langit-langit kontrakan. "Dia terlalu tinggi buat aku." Ibunya memperhatikan anak gadisnya yang akhir-akhir ini sering melamun. Tapi ia tahu, senyuman Nara kini berbeda. Dan di mata seorang ibu, cinta sejati tak pernah salah, sejauh apapun jaraknya. Sampai suatu hari, saat hujan turun deras dan jalanan macet total, Adrian dengan sengaja menolak jemputan sopir dan tetap memesan Nara. Ia basah kuyup saat naik, dan Nara khawatir. "Mas, kenapa maksa banget sih? Ini hujan loh." Adrian menatap matanya dari balik helm. "Karena kalau nggak naik motor sama kamu, hari gue jadi kosong." Nara terdiam. Hatinya berdebar. Mungkin itu ucapan manis, mungkin gombal CEO biasa. Tapi ia bisa merasakan satu hal, ketulusan. Malam itu, saat mereka tiba di lobi kantor Adrian, ia tak langsung turun. Ia tetap duduk, menatap hujan yang membasahi jaket Nara. "Kamu tahu, nah, aku nggak pernah kayak gini sama siapapun." Nara tak menjawab, tapi dari sorot matanya, ia mulai merasakan. Ia bukan hanya membawa tubuh Adrian ke kantor. Ia mulai membawa hatinya juga. Keesokan harinya, Nara tidak muncul. Adrian menunggu. Refresh. Pesan lagi. Tak ada. Satu hari berubah jadi dua. Adrian mulai resah. Di hatinya muncul perasaan yang aneh. Kehilangan. Bukan pada mobil mewahnya, bukan pada saham, tapi pada gadis ojek yang mulai mengisi ruang hatinya. 2 hari tanpa kabar dari Nara membuat Adrian gusar. Pagi itu ia nekat mendatangi basecamp ojek online di kawasan Tebet, satu-satunya petunjuk dari aplikasi terakhirnya. Ia datang tanpa jas, hanya kaos hitam dan jaket kulit, seperti pria biasa, bukan CEO yang tiap hari tampil di media bisnis. Setelah beberapa tanya-tanya, ia akhirnya menemukan seorang driver yang kenal Nara. "Oh, Nara? Dia nggak narik 2 hari ini, Mas. Katanya sakit. Tapi nggak parah sih, cuma kecapean." Adrian menghela napas lega. Ia dapatkan alamat kontrakan Nara setelah sedikit nego, dengan sebungkus nasi padang untuk si driver yang cerewet itu. Di rumah kontrakan sempit bercat kusam, Nara tampak kaget ketika melihat Adrian berdiri di depan pintu. Ia mengenakan daster, rambut diikat seadanya, dan wajahnya pucat. "Mas Adrian?" Suaranya pelan, hampir tak percaya. "Aku bawa makanan. Dengar kamu kecapean." Nara bingung. Tapi hatinya hangat. Mereka duduk di kursi plastik. Ibunya ikut menyambut, meski kikuk melihat tamu yang datang dengan mobil mewah terparkir di ujung gang. Setelah hari itu, hubungan mereka makin dekat. Nara mulai membuka diri. Ia memperkenalkan Adrian pada adiknya, Rehan, yang cuek tapi diam-diam mengagumi sosok kakaknya yang kuat. Namun, berita kedekatan Adrian dan Nara akhirnya sampai ke telinga Bu Lestari, ibu Adrian, wanita sosialita keras yang hidup dalam dunia pesta amal dan jamuan eksekutif. Saat makan malam keluarga,
Adrian menyebut nama Nara. Seorang gadis ojek online, Bu. Sederhana. Tapi dia tulus. Bu Lestari menurunkan garpunya. Matanya menajam. Adrian, kamu tidak sedang bermain sinetron. Kamu penerus bisnis keluarga. Nama kita dipertaruhkan. Kamu bahkan sudah dijodohkan sejak kecil dengan Keira. Adrian tahu, Keira hanyalah bagian dari strategi bisnis. Anak pemilik perusahaan farmasi besar, cantik, elegan, dan kosong. Tidak ada obrolan yang bisa membuatnya tertawa seperti saat bersama Nara. Namun tekanan keluarga makin keras. Ayah Adrian diam, tapi jelas menyetujui ibunya. Di sisi lain, Nara mulai merasakan tatapan aneh dari tetangga. Jadi simpenan CEO, ya? Bisik-bisik itu mulai terdengar. Nara sakit hati. Ia merasa tidak pantas. Ia ingin menghilang lagi. Tapi Adrian datang malam itu, berdiri di gang rumahnya dengan jaket basah kehujanan. Aku nggak peduli mereka bilang apa. Aku hanya peduli sama kamu. Nara menatapnya, dengan mata berkaca-kaca. Tapi dunia kamu dan aku beda. Mas? Adrian meraih tangannya. Biar aku yang jembatani. Namun, cobaan belum berhenti. Keira, yang tahu posisinya terancam, mulai bermain licik. Ia menyebar isu ke media bahwa Adrian dekat dengan cewek ojek murahan. Wartawan mulai membuntuti Nara. Ibunya shock saat melihat wajah Nara di berita online. Nah, kamu harus pikir ulang, kata sang ibu, gemetar. Ibu takut kamu disakitin. Dunia mereka kejam. Nara menangis. Di antara harapan dan kenyataan, cintanya diuji bukan hanya oleh jarak, tapi oleh pandangan dunia yang tak adil pada mereka yang dianggap rendahan. Malam itu, Nara menghilang lagi. Kali ini lebih jauh. Tanpa pamit, Adrian mencari. Frustasi. Dunia mulai runtuh. Tapi di tengah gempuran itu, hatinya hanya mengarah ke satu titik. Nara. Hari-hari tanpa Nara seperti malam tanpa bulan untuk Adrian. Ia menyuruh timnya melacak lewat aplikasi, tapi Nara benar-benar menghilang. Ia bahkan tak pulang ke kontrakan. Ibunya bilang, dia butuh waktu. Adrian merasa tak berdaya. Sebagai CEO, ia bisa mengendalikan pasar dan rapat direksi. Tapi untuk hal yang satu ini, cinta, ia hanya manusia biasa. Sementara itu, Nara menetap sementara di rumah sepupunya di Bogor. Ia bekerja serabutan, membantu warung kopi kecil. Ia pikir, semakin jauh dari Adrian, semakin kecil luka yang akan ditinggalkan. Tapi luka itu tetap menganga. Ia rindu suaranya, senyumnya, tatapan hangat dari balik helm. Namun, ia takut. Cinta nggak cukup buat lawan dunia, gumamnya. Di saat yang sama, bayang-bayang masa lalu kembali muncul. Reza, mantan tunangan Nara, anak pengusaha yang dulu sempat menjanjikan kehidupan mapan tapi berubah jadi sosok manipulatif. Ia tahu Nara meninggalkan Jakarta dan mulai mencari. Reza kini lebih berbahaya. Bukan cuma karena uangnya, tapi karena dendamnya. Ia tidak terima ditinggalkan karena cowok ojekan, seperti Adrian, walau kini Adrian adalah CEO. Reza menyusun rencana licik. Ia menyewa orang untuk menguntit Nara. Lalu ia muncul di warung tempat Nara bekerja, dengan senyum palsu dan bunga. Nara, kamu pikir bisa kabur dari aku semudah itu? Nara terkejut, tangannya gemetar. Di matanya, Reza bukan hanya masa lalu, tapi juga ancaman nyata. Adrian akhirnya menemukan jejak Nara lewat Rehan, adik Nara, yang diam-diam menghubunginya. Mas, Kak Nara lagi di Bogor. Dia butuh Mas. Tanpa pikir panjang, Adrian menyetir sendiri malam itu. Sampai di warung, ia melihat Nara dan Reza tengah bicara. Emosi memuncak. Adrian turun dari mobil dan berjalan cepat. Jangan sentuh dia. Reza tersenyum miring. Akhirnya datang juga si CEO cinta sejati. Nara mencoba menahan Adrian, tapi Reza malah memprovokasi. Lo pikir dia cinta lo? Dia itu kasihan sama lo. Tanpa sadar, Adrian memukul Reza. Orang-orang teriak. Reza jatuh, darah mengalir dari bibirnya. Tapi senyumnya makin lebar. Lo baru aja masuk perangkapku. Nara menangis. Mas,
Aku nggak mau kamu jadi seperti dia. Adrian menatapnya, penuh luka. Aku hanya mau kamu aman. Bukan buat ego aku, tapi karena aku cinta kamu. Mereka duduk di bangku kayu, diam, tangan saling menggenggam. Hujan mulai turun perlahan. Dunia seakan ikut menangis bersama mereka. Keesokan harinya, berita perkelahian Adrian menyebar. Media menghujat. Saham perusahaan terguncang. Direksi mulai meragukan Adrian. Bu Lestari marah besar. Kamu mau hancurkan keluarga ini demi seorang perempuan jalanan? Adrian berdiri. Untuk pertama kalinya, matanya tajam ke ibunya sendiri. Aku nggak hancur karena dia, Bu. Aku justru jadi manusia. Malam itu, Adrian duduk di balkon apartemennya, memandang Jakarta yang tak pernah tidur. Ia tahu jalan di depannya tidak mudah. Tapi cinta ini bukan sekadar rasa. Ini perjuangan. Dan ia siap menempuhnya, bahkan jika harus melawan segalanya. Beberapa minggu setelah kejadian di Bogor, Adrian membuat keputusan besar. Ia mengundurkan diri sebagai CEO. Dunia bisnis gempar. Media berebut menyusun narasi. Ada yang bilang karena skandal cinta, ada yang menyebut tekanan internal. Tapi Adrian diam. Ia hanya memberi satu pernyataan. Kadang, kita harus melepaskan segalanya demi menemukan arti sebenarnya dari hidup. Adrian dan Nara kini hidup sederhana di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Adrian mulai usaha kecil, bengkel motor, hasil kerjasama dengan teman lamanya. Gak nyangka ya, CEO bisa betulin motor juga. Canda Nara sambil menyeka oli di pipinya. Tapi cuma kamu yang bisa betulin hati aku, jawab Adrian. Nara tertawa, pelan tapi lepas. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bebas. Tak ada dasi, tak ada deadline, hanya cinta yang sederhana. Namun, dunia tak pernah benar-benar diam. Keira muncul lagi. Kali ini sebagai investor baru dari proyek properti yang bersebelahan dengan bengkel Adrian. Dengan gaya elegan dan senyum sinis, ia datang langsung. Aku cuma mau lihat orang yang lebih milih cinta daripada karir. Adrian tetap tenang. Tapi Nara, meski tersenyum, hatinya bergetar. Ia sadar, dunia Adrian perlahan menariknya kembali, dan ia bukan bagian dari dunia itu. Di rumah, Nara mulai berubah. Ia menyimpan rasa takut, rasa tidak pantas. Kalau nanti kamu menyesal, Mas? Menyesal kenal kamu? Gak akan pernah, jawab Adrian cepat. Tapi Nara tetap gelisah. Di malam hari, ia menatap ponsel diam-diam, membaca komentar netizen yang masih menyebutnya penggoda CEO, cewek matre, bahkan pura-pura lugu. Di sisi lain, Keira dan Reza diam-diam bekerja sama. Reza kini menjadi investor ilegal proyek Keira. Tujuannya jelas, menghancurkan usaha Adrian. Mereka mulai menyebar hoaks, memfitnah bengkel Adrian sebagai bengkel penadah motor curian. Polisi datang. Wartawan berdatangan. Adrian ditahan sementara untuk pemeriksaan. Nara hanya bisa menggenggam tangannya dari balik jeruji besi. Aku janji, ini nggak akan lama, ucap Adrian. Tapi kali ini, air mata Nara tak bisa ditahan. Hari demi hari, Nara berjuang sendiri. Ia mendatangi pengacara, bertemu rekan bisnis Adrian yang masih percaya padanya, dan bahkan nekat datang ke rumah Bu Lestari. Ibu boleh benci saya, tapi jangan biarkan Adrian hancur karena saya, ucap Nara dengan suara gemetar. Bu Lestari menatap tajam. Tapi di balik wajah dinginnya, ada sedikit getar. Untuk pertama kalinya, ia melihat gadis itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai seorang perempuan yang tulus mencintai anaknya. Seminggu kemudian, bukti yang dibawa pengacara membuktikan Adrian tidak bersalah. Ia dibebaskan. Keluar dari kantor polisi, Adrian melihat Nara berdiri di ujung jalan, mengenakan jaket lamanya. Ia berlari, memeluknya. Tak ada kata-kata, hanya pelukan dan air mata. Namun, walau bebas, semua ini meninggalkan luka. Adrian sadar, selama Nara terus dibayangi masa lalunya, ia tak akan pernah benar-benar bahagia. Ia harus membuktikan satu hal lagi, bahwa cintanya tak hanya tentang pengorbanan, tapi juga kemenangan. Adrian memulai lagi dari nol. Ia tak ingin hidup di bawah bayang-bayang keluarga atau masa lalu. Ia buka bengkel baru,
Kecil tapi jujur. Bersama Nara, ia bahkan mulai menyisihkan hasil usaha untuk buka layanan ojek motor gratis untuk ibu-ibu dan anak sekolah. Mimpinya sederhana, tapi punya dampak, kata Nara. Tapi di balik senyum itu, ada sesuatu yang disembunyikan. Nara semakin sering pingsan. Nafasnya pendek. Adrian mulai curiga. Suatu hari, saat Adrian pulang lebih cepat, ia melihat Nara duduk sendiri di kamar, memegang hasil CT scan. Tangannya gemetar. Aku kanker paru stadium awal. Waktu seakan berhenti. Adrian terduduk, tak percaya. Kenapa gak bilang dari awal? Nara tersenyum samar. Karena aku gak mau kamu menyayangi aku karena takut kehilangan. Adrian bangkit. Bukan untuk mengeluh, tapi untuk bertindak. Ia menjual motor kesayangannya, menjual saham terakhir yang ia punya. Ia ingin Nara dapat perawatan terbaik, tapi biaya besar dan waktu terbatas. Di tengah keterpurukan, muncullah orang yang paling tak diduga. Bu Lestari. Ia datang ke rumah kontrakan. Aku sudah lelah benci sama kamu, Nara. Tapi kalau kamu pergi, anakku akan ikut mati. Tangis pecah. Untuk pertama kalinya, mereka saling peluk. Sementara itu, Reza dan Keira tahu mereka kalah. Rencana mereka gagal, bahkan Keira dijauhi investor. Reza mencoba jalan terakhir, memeras Adrian dengan video lama Nara saat masih menjadi penumpang ojek yang hampir jadi korban pelecehan, tapi video itu dipelintir seolah dia berselingkuh. Adrian datang sendiri ke Reza. Tapi kali ini, ia tak datang dengan kemarahan. Aku gak takut aib masa lalu Nara. Karena cinta itu bukan tentang siapa dia dulu, tapi siapa dia sekarang. Reza terdiam. Tak ada yang bisa ia katakan lagi. Ia sudah kalah. Nara menjalani kemoterapi. Rambutnya mulai rontok. Tapi senyumnya tak pernah hilang. Di tengah perawatan, Adrian membuat kejutan kecil. Ia menyulap bengkel menjadi tempat lamaran. Ada lilin-lilin, lampu gantung dari botol oli bekas, dan foto-foto mereka tergantung. Nara, maukah kamu jadi istriku? Bukan cuma hari ini, tapi sampai akhir napas kita. Dengan tubuh lemah, Nara tersenyum. Kalau aku harus pergi, aku mau jadi istrimu dulu. Mereka menikah secara sederhana. Hanya keluarga dekat dan anak-anak jalanan yang dulu mereka bantu. Tak ada gaun mewah, tak ada pesta hotel. Tapi cinta di mata mereka mengalahkan segalanya. Minggu berikutnya, Nara masuk rumah sakit untuk perawatan intensif. Kondisinya naik turun. Adrian menemani setiap malam. Ia bacakan puisi, cerita lucu, kadang hanya duduk dalam diam. Nara, kamu pernah jadi jalan pulang aku. Sekarang, aku yang akan jadi rumah untuk kamu. Nara tersenyum. Kita sudah menang, Mas, kita sudah menang. Dan di suatu pagi, Nara membuka mata, lalu menutupnya lagi dengan senyum paling indah. Ia pergi dengan damai, di pelukan Adrian. Tanpa drama, tanpa teriak, hanya sunyi yang penuh cinta. 1 tahun telah berlalu sejak kepergian Nara. Adrian kini hidup tenang di sebuah rumah kecil di puncak, tempat yang dulu mereka impikan bersama. Pagi itu, Adrian duduk di teras sambil menyeruput kopi. Di sebelahnya, kursi kosong yang dulu biasa ditempati Nara. Ia tersenyum, bukan karena kehilangan tapi karena kenangan. Setiap sudut rumah menyimpan jejak cinta mereka. Di dapur, catatan kecil dengan tulisan tangan Nara masih tertempel. Jangan lupa sarapan, Mas. Dunia butuh kamu kenyang. Di kamar, bantal di sebelahnya tak pernah dipindah. Dan di garasi, motor kesayangan mereka masih berdiri, bersih, dirawat, tapi tak lagi dikendarai. Namun Adrian tak tenggelam dalam duka. Ia bangkit, dan meneruskan cita-cita Nara, membangun Yayasan Jalan Pulang, sebuah organisasi sosial yang menyediakan ojek gratis untuk lansia, anak sekolah, dan ibu hamil di daerah terpencil. Dulu, aku hanya mengantar orang, kata Adrian pada wartawan, tapi sekarang, aku mengantarkan harapan. Pada hari peringatan wafatnya Nara, Adrian menggelar acara kecil. Ia membacakan surat yang tak sempat ia kirimkan semasa Nara sakit. Nara, kamu pergi, tapi cintamu tinggal. Kamu adalah jalan pulangku, bahkan ketika aku tersesat dalam hidup sendiri. Hari ini,
Aku tidak lagi sendiri. Karena kamu tinggal di setiap tawa anak-anak yang kutemui, di setiap pelukan hangat dari ibu-ibu yang terbantu, dan di setiap peluh yang kuteteskan untuk dunia yang lebih baik. Selamanya, kamu tak pernah pergi. Sore harinya, Adrian naik ke bukit kecil di belakang rumah. Di sana ada batu kecil bertuliskan, "Nara, rumah di mana cinta beristirahat." Ia duduk di bawah pohon, menatap matahari terbenam, dan berbicara seolah Nara masih di sampingnya. "Aku gak akan pernah menikah lagi. Karena kamu bukan cinta pertama, kamu adalah cinta terakhir." Alhamdulillah cerita sudah selesai kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.